Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part 4 untuk materi Allocation and Depreciation of Difference Between Implied and Book Value ya, dari materi chapter 5 Advanced Accounting. Di part ini kita akan membicarakan beberapa topik kecil ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana ketika kita mengalokasikan difference kepada liability yang selama ini kayaknya nggak pernah kita bahas ya, kalau kita mengalokasikan different kepada liability. Dan juga yang kedua, bagaimana ketika ternyata ada variasi bahwa ketika kita mengalokasikan ada yang lebih besar, ada yang kita up nilai aset atau liability-nya, tapi ada yang kita turunkan juga nilai aset dan liability-nya. Biasanya kalau misalnya kita mengalokasikan satunya di up, semuanya di up gitu ya. Nah, ini ada sedikit variasi. Oke, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan bagaimana ketika kita punya equipment yang ada accumulated depreciation-nya. Ya, gimana sih kita mengalokasikannya? Kita akan mulai dengan topik yang pertama terkait dengan bagaimana kita akan mengalokasikan different kepada long term debt. Ya, nah long term debt di sini adalah termasuk notes payable, long term debt atau other obligation yang dimiliki oleh si company tersebut. Nah, ketika perusahaan punya long term debt, notes payable, long term debt, bonds, nah itu berarti kita harus menilai sesuai dengan nilai fair value-nya. Ya, sesuai dengan nilai fair value-nya ketika tanggal consolidate acquisition-nya. Nah, fair value ini bisa dilihat dari berapa sih harga yang harus dibayar ketika kita mentransfer liability tersebut kepada pihak lain atau pada pasar gitu ya. Dan fair value bisa dihitung dengan asumsi bahwa liability tersebut ditransfer kepada pasar ya pada tanggal akuisisi, atau non-performing risk related dengan liability tersebut sama ketika sebelum dan setelah adanya transfer ya. Nah, kita ada dua pendekatan yang akan kita pakai. Yang pertama adalah pendekatan market dan yang kedua adalah pendekatan income. Ya, ini kayaknya agak susah dimengerti maksudnya kayak gimana. Nah, kita coba lihat di contoh soal aja langsung kali ya teman-teman ya. Nah, di sini saya punya satu contoh soal terkait dengan bagaimana mengalokasikan different terkait dengan liability. Namun sebelumnya, untuk mempermudah untuk mengerti bagian ini, mungkin teman-teman sekalian harus ngerti dulu ya terkait dengan bagaimana kita cara mengalokasi different. Sekarang kita mulai dengan contoh kasus. Di sini saya ada satu kasus, yaitu di mana S Company memiliki outstanding atas bond sebesar 500.000 dan di mana rate dari bond tersebut adalah 6% untuk 35 tahun ya. Ini kita ubah menjadi 35 tahun, di mana bonds tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Januari 1990. Sekarang ketika tanggal akuisisi itu adalah tanggal 1 Januari 2020 setelah 30 tahun. Jadi masih ada sisa 5 tahun ya teman-teman ya. Nah, ketika kita lihat masih ada sisa 5 tahun, kita akan menilai nih kira-kira benar nggak ya nilai yang dicatat itu adalah 500.000 ya. Nah, si P Company membeli kepemilikan 100% atas interestnya si S Company, di mana yield-nya itu untuk yang suku bunga pasar adalah 10%. Nah, dihitung present value akan dihitung dengan umur manfaat 5 periode until maturity ya. Berarti sama dengan maturity-nya, yaitu adalah masih ada 5 tahun lagi. Sehingga dia akan menghitung biasa ya seperti ngitung present value pada bonds. Yang pertama adalah menghitung present value dari interest dan yang kedua adalah menghitung present value dari principal. Principalnya adalah 50.000 dikali ini PV ya, PV single dengan N5 I 0,1 dan ini 30.000 itu adalah dari 500.000 dikali 6% dulu ya. Lalu 3,79 sekian itu adalah dari, nah ini adalah untuk yang cost dan partial equity method, dan nanti kita akan lihat bagaimana yang complete method. Berarti diasumsikan ini adalah jurnal alokasi ya. Ini yang jurnal pertama ini. Jurnal ini adalah jurnal
alokasi different. Dan kebetulan differentnya hanya ada satu, terkait dengan implied value dan book value-nya terkait dengan bonds. Tadi kita hitung selisihnya adalah 75.816, yaitu dari 500.000 dikurang 424, berapa ya tadi ya? 424 184. Ya. Nah, ini untuk jurnal 1 untuk terkait dengan alokasi different itu tuh semuanya sama. Ya, ini jurnal alokasi different semuanya sama. 2020, 2021, 2022, 23 dan 24 itu semua sama. Sekali lagi ini adalah untuk cost method dan partial equity method ya. Nah, yang membedakan untuk jurnal keduanya, dan jurnal kedua ini adalah terkait dengan amortisasi ya, dimana untuk masing-masing tahunnya 2020, 2021, 22, 23 dan 24 itu beda. Ya, bedanya apa sih? Bedanya di sini ada 3 account. Yang pertama adalah beginning return earning untuk P company, consolidate return earning ya. Jadi nanti kita akan menambah interest expense ya. Tahun pertama kita akan menambah interest expense, dan kita juga akan menambah nilai bonds payable-nya, unamortized discount on bonds payable. Ya, di sini kalau yang pertama tadi belum saya jelasin kali ya. Jurnal pertama kita akan masukin debitnya itu adalah unamortized discount on bonds payable, di kreditnya adalah different. Kita menghapus different ya. Nah, untuk di jurnal kedua kita akan ada 3 account sebenarnya, dan salah satu account ini akan kita pakai nanti di periode-periode selanjutnya ya. Yang pertama itu adalah beginning return earning. Dia akan mengurangi beginning return earning dari parent ya. Berarti nanti kalau ada NCI kita akan masukin juga NCI. Ya, di sini akan ada parent dan NCI. Kebetulan soal ini hanya ada parent doang. Kenapa? Karena dia beli 100%. Kalau dibelinya di bawah 100% berarti nanti akan ada bagian NCI. Ya, nanti akan dibagi nih selisihnya dengan NCI. Tapi beginning return earning ini akan ada di periode berikutnya. Ya. Periode 1 atau di tahun pertama kita hanya akan masukin interest expense, penambahan interest expense, dan juga nilai dari bonds payable-nya. Tahun kedua interest expense tahun pertama itu naik ya, jadi dijadikan sebagai return earning. Dan kalau misalnya andaikan ada NCI berarti nanti dibagi NCI dan juga parent ya. Lalu kita akan masukkan interest expense tahun kedua. Nah, angka-angka ini dari mana sih? Dari tabel ya teman-teman ya. Ini angkanya semua dari tabel. Oke, ini tahun pertama cuma segini amortise-nya. Tahun kedua udah berubah menjadi 2 kali. Ya, ini adalah total. Tahun ketiga di total berarti ini adalah dari 12.418 ditambah dengan 13.660. Ya, itu udah tahun ketiga nih ya. Berarti tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, seterusnya untuk tahun, pokoknya di bagian unamortized discount ini hanya berupa total. Ya. Untuk tahun keempat dan tahun kelima selanjutnya demikian. Sehingga nanti totalnya yang akan dimasukkan ke dalam bonds tersebut adalah 75.000 sesuai dengan different. Ya. Jadi ini adalah untuk cost dan juga parsial. Oke, nah coba kita lihat untuk yang bagian dari complete method. Kira-kira complete method gimana ya? Nah, complete method kurang lebih sama teman-teman. Yang bedanya apa sih? Bedanya di bagian investment in S company. Jadi ketika ada penambahan, dia akan menambah pada nilai investmentnya. Ini untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi konsepnya sama sih sebenarnya. Tahun pertama dia akan masukin interest doang ya, karena itu baru tahun pertama. Tahun kedua masukin tahun kedua, dan tahun pertamanya sudah menjadi return earning atau penambahan di investment. Dan begitu juga tahun ketiga, ini tahun ketiganya. Berarti ini tahun pertama plus tahun kedua. Angkanya semua dari tabel ya teman-teman. Angkanya semua dari tabel yang udah
dibuat sebelumnya. Nih angka-angkanya. Nih ya angkanya ya. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman ya untuk terkait dengan alokasi different kepada liability. Nah, sekarang kita coba balik ke PPT. Nah, topik kedua yang akan kita bahas di dalam part keempat ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengalokasikan aset atau liability dengan fair value yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan book value-nya. Ya, jadi di sini ceritanya ada kalanya ya, pada tanggal akuisisi ada kalanya nilai fair value dari aset itu tuh lebih kecil dibandingkan dengan book value-nya. Tapi ada juga kalanya bahwa fair value dari long term debt itu lebih besar dibandingkan dengan yang direcord di bukunya subsidiary. Nah, kira-kira bagaimana sih perlakuannya? Nah, ini di sini ada satu contoh kecil doang ya teman-teman. Ini variasi dari soal sebelumnya. Bahwa Pump Company pada tanggal 1 Januari 2019 membeli 85% kepemilikan pada Sound Company dengan harga 540, di mana Sound Company ini common stoknya adalah 400.000 dan return earningnya adalah 140. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata nilai book value-nya dari marketable securities dan juga equipment itu ada perbedaan. Book value-nya sekian ya, 120 dengan 20.000, lalu fair value-nya adalah sekian. Yang menjadi highlight apa? Adalah equipment. Ternyata book value-nya lebih besar dibandingkan dengan fair value-nya, berarti fair value-nya lebih kecil. Sehingga equipment ini akan kita akan kita turunkan nilainya ya. Jadi si equipment ini akan kita turunkan nilainya sehingga depreciation-nya juga akan kita turunkan nilainya. Nah, kira-kira gimana ya? Nih. Jadi begini ya teman-teman. Untuk part ini saya yakin kamu udah ngerti ya, ngitung IV. Ini untuk ngitung IV. Ini udah saya ulang berkali-kali ya. Sorry, bukan. Implied value udah saya ulang berkali-kali dari harga akuisisi dibagi dengan kepemilikan dari parent. Ya. Lalu kita tahu bahwa ternyata book value-nya adalah 540. Kita tahu bahwa si marketable security ini harus ditambahkan nilainya. Ya, harus kita tambahkan sehingga different ini berkurang. Tapi si equipment itu harus kita turunkan sehingga different ini makin nambah. Ya, differentnya makin bertambah nih. Ini bertambah, ini berkurang. Maka akan ada nilai goodwill sebesar 90.294. Ya. Nah, kira-kira gimana jurnalnya? Jurnalnya kan seperti ini, teman-teman. Ini asumsi different itu udah kita catat ya di jurnal 2. Ini jurnal 3 ya, teman-teman. Ya, jadi di sini marketable securities-nya kita tambah nilainya, lalu kita tambah juga nilai goodwill, dan kita hapus nilai different-nya, tapi kita juga hapus sebagian sebesar 20.000 dari equipment. Nah, karena equipment-nya nilainya turun, berarti depreciation expense yang dicatat oleh subsidiary itu kebesaran. Sehingga expense-nya akan kita kurangi. Ya, expense-nya akan ada di sisi kredit sebesar 20.000 dibagi 5 tahun umur dari sisa umur manfaatnya ya. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin terkait ketika equipment-nya itu kita kurang catat sehingga kita tambahkan, maka depreciation-nya juga ikut kita tambahin. Kalau ini si equipment-nya kelebihan kita catat sehingga kita akan mengurangi nilai depreciation expense-nya. Nah, kita lanjut lihat untuk tahun kedua. Kira-kira tahun kedua gimana? Nah, untuk jurnal ini mah sama lah ya. Untuk jurnal 1 ini ya, jurnal ke-3. Ya, ini jurnal 3. Biar kalian gak bingung, ya ini jurnal 3 sama. Nah, yang beda itu adalah di jurnal 4. Jurnal 4 sebenarnya konsepnya sama sih kayak yang sebelumnya. Ya, jadi kan dia depresiasi itu adalah 4.000. 20.000 dibagi dengan 5 dikali 2 karena 2 tahun. Ya, ini 8.000. 1 tahun dimasukin ke dalam depre expense. Dan yang tahun sebelumnya ini adalah untuk tahun kedua ya, teman-teman. Dan untuk tahun pertama dia sudah dibagikan kepada PAM dan kepada NCI. Jadi konsepnya sama sebenarnya dengan yang tadi kita bahas di part 2 dan di part 3. Tapi di part ini posisinya berbeda
Ya kalau tadi equipment-nya kurang kita catat dan sekarang lebih kita catat sehingga equipment-nya akan kita kurangkan nilainya. Nah, karena kita kurangin nilainya, maka depreciation expense-nya juga berkurang. Sehingga nanti kalau tadi kan kita anggapannya kalau misalnya kan kita mulai mikir dengan accumulated depreciation ya. Tadi kita tuh naruh accumulated depreciation, kita tambahin accumulated depreciation-nya. Sekarang kita kurangin ya. Nah, tapi selanjutnya nih, part selanjutnya ini kita akan membicarakan bagaimana jika kita punya accumulated depreciation dari sebelumnya. Ya, kalau di part-part sebelumnya mulai dari chapter 3, 4 dan bahkan sampai dengan chapter 5 part sebelumnya, sebelum ini part 3, kita membicarakan yang namanya equipment itu berupa nilai net. Sehingga kita akan langsung kurangin ke equipment-nya. Kita akan langsung nambahin ke equipment-nya kalau ada adjustment terkait dengan depreciation. Nah, kalau sekarang gimana ketika kita punya accumulated depreciation? Di sini ada contoh, pada tanggal 1 Januari 2014, Packard Company membeli 80% kepemilikan pada Sage Company dengan harga 600.000. Ya. Di mana pada tanggal tersebut si Sage Company ini punya common stock sebesar 150.000 dan return earning sebesar 400.000. Jadi book value-nya adalah sebesar 550.000. Nanti kita lihat kira-kira implied value-nya berapa. Kita hitung dari 600.000 dibagi dengan 80%. Ya. Lalu di sini dibilang bahwa equipment-nya si Sage Company ini pada tanggal akuisisi book value-nya itu adalah 400.000. Sedangkan fair value-nya adalah 600.000. Ya. Nah, lalu useful life-nya adalah 10 tahun. Sejak tanggal 2 Januari 2009. Padahal kita belinya di 2014. Berarti dia sudah depresiasi sebanyak 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ya. Nanti kita akan depresiasi 2014. Ini akan kita depresiasi. Berarti dia sudah mengalami 5 kali depresiasi. Berarti sampai dengan tahun 2014 sisa umurnya adalah 5 tahun. Ya. Oke, kita sekarang lihat. Nah, cuma di sini kayaknya perlu sedikit informasi lebih lanjut terkait dengan equipment-nya secara fair value itu berapa sih? Accumulated depreciation-nya berapa? Ya. Nanti kita lihat. Nah, cuma kita hitung implied value-nya dulu. Implied value ternyata ketika dihitung adalah 750. Sehingga ada selisih 200.000. Nah, selisihnya ini adalah dari 600.000 fair value dari equipment dengan 400.000 book value dari equipment. Ya. Nilainya adalah 200.000. Oke, sekarang kita lihat untuk terkait dengan jurnal. Ini akan ada di cost and partial equity. Ternyata setelah di breakdown kita tahu bahwa fair value dari equipment secara gross itu adalah 1.200.000. Sedangkan book value-nya itu adalah 800.000. Berarti anggapannya secara gross equipment-nya aja kita tuh kurang catat sebesar 400.000. Ya. Jadi secara gross-nya kita kurang catat 400.000. Dan setelah diakumulasi, setelah didepresiasi selama 6 tahun, setelah didepresiasi selama 5 tahun, berarti udah setengah umurnya ya. Si fair value-nya itu accumulated depreciation-nya adalah 600.000. Sedangkan dari book value accumulated depreciation-nya adalah 400.000. Sehingga kita kurang catat akumulasi sebesar 200.000. Sehingga masih ada selisih antara book value dan fair value itu adalah sebesar 200.000 ya secara net. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurnal pertamanya gimana. Ini jurnal 3 ya, untuk alokasi different. Ya, kita akan mencatat bahwa ternyata ada different 200.000. Dan kita akan menambahkan nilai accumulated depreciation-nya ya dari hitungan sini nih, teman-teman. Yang bintangnya 2 ya. Lalu karena kita sudah menambahkan accumulated depreciation ya, jangan lupa kita tambahkan juga nilai equipment-nya supaya nanti ke depannya kita mendepreciation dari nilai equipment yang benar ya. Kita akan menambahkan nilai 400.000. 400.000 adalah dari sini nih ya. 1.200.000 dikurang dengan 800.000.
Lalu di sini adalah dari 600.000 dikurang 400.000 ya. Ini adalah dari accumulated depreciation ya. Ini adalah dari nilai gross equipment-nya. Oke. Nah, ini adalah jurnal 3 ya. Ternyata kita punya secara net kita punya tambahan nilai equipment ya. Sehingga kita akan ada jurnal keempat. Ya, jurnal 4 itu kita nambahin depresiasi karena ternyata nilai equipment kita harus ditambahkan sebesar 200.000. 200.000-nya dari mana sih? Dari nilai net. Ya, 600.000 net dikurang dengan 400.000 book value net. Ini adalah fair value net, dan ini adalah book value net ya. Nah, kita dapat angka 200.000, lalu kita bagi 5. Tapi untuk kali ini karena kita punya account accumulated depreciation, kita akan nambahkan juga accumulated depreciation kita. Jadi depreciation expense kita bertambah, accumulated depreciation kita juga bertambah ya. Oke, kita lihat tahun berikutnya, tahun 2015. Nah, kalau yang ini jurnalnya sama ya teman-teman ya, jurnal 3 itu sama. Nah, jurnal 4 ini yang akan berbeda. Sebenarnya konsepnya sih sama ya, seperti yang tadi ya. Jadi accumulated depreciation-nya itu 2 tahun ya, dari 200.000 bagi 5 kali 2 ya. Depreciation expense-nya hanya untuk 1 tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2014 kita sudah pisahkan kepada Parker dan non-controlling interest. Jadi konsepnya sebenarnya sama seperti yang sudah kita pelajari di part 2 dan di part 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan push down accounting, karena ini nggak terlalu sering dipakai, jadi saya nggak akan terlalu bahas ya teman-teman. Untuk di part ini mungkin kita udah selesai dulu ya di bagian dari alokasi deferred. Nah, untuk push down accounting itu sebenarnya konsepnya adalah kita mengeliminasi bukan pada penggabungan antara parent dan juga subsidiary. Kalau selama ini kan kita menggabungkan atau melakukan eliminasi itu adalah dari parent, subsidiary kita satuin lalu kita eliminasi. Nah, kalau ini kita eliminasi dulu si subsidiary-nya baru kita gabungkan dengan parent. Konsepnya kurang lebih seperti itu untuk push down accounting. Tapi karena ini jarang dipakai ya, jadi saya nggak akan bahas terlalu detail terkait dengan hal ini. Dan nanti kita ketemu di topik selanjutnya di chapter 6 ya. Jadi topik part 4 ini sudah selesai teman-teman. Kita ketemu nanti di chapter 6. Kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan beberapa account lagi ya. Jadi thank you teman-teman untuk attention-nya, and see you next part. Bye-bye.